Baik anak-anakku, sekarang kita melangkah pada pelajaran 6. Perhatikan pada halaman 95 di buku tematiknya. Lihatlah pada gambar, ada anak-anak yang sedang duduk di taman sekolah. Lihatlah percakapannya. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol. Sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti bercakap, Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Benny menyambung, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu berucap lagi, Aku setuju. Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Nah, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Lalu Benny, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo menjawab, Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Nah, di sini kita sebagai anak sekolah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kolam ikan, sungai itu bukan tempat sampah. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Siapa yang sering membuang sampah sembarangan di rumah? Ya, tidak boleh ya. Nanti jangan diulang lagi. Kalau buang sampah harus pada tempat sampah. Tidak boleh dibuang di halaman, di kolam ikan, apalagi di sungai, di sekolah itu tidak boleh. Harus buang di tempat sampah. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kolom diskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. 1. Apakah peraturan yang ada di dalam percakapan tersebut? Ya, betul. Peraturan yang ada di sekolah. 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena melanggar peraturan sekolah. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Ya, betul. Kita menasehati dan memberitahu mereka bahwa itu melanggar peraturan. 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita ini. Ada yang tahu anak-anak? Yang pertama, kita harus mentaati peraturan sekolah. Yang kedua, kita tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan Nah, kita kembali pada di atas.
kata-kata berawalan pada huruf kapital ini ada pada kalimat ini. Pada, di, dekat. Kenapa? Ini karena adalah awal kalimat. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya berdasarkan kata-kata yang kamu tulis, huruf kapital digunakan pada, ingat pelajaran kemarin, huruf kapital digunakan pada 1. Pada awal kalimat, 2. Pada nama orang, 3. Pada nama hari, 4. Pada nama suatu lembaga. Betul sekali. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Mencoret-coret tembok kelas. Ini dipasangkan pada gambar yang nomor 2 dari atas. Gambar tengah. Mencoret-coret kelas itu merupakan contoh yang tidak boleh kita lakukan karena melanggar peraturan di sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Gambar berapakah anak-anak? Betul, gambar yang nomor 3. Membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan perbuatan yang mentaati peraturan sekolah. Yang terakhir, melaksanakan piket kelas. Gambar yang nomor berapa? Betul sekali, yang nomor 1. Melaksanakan piket kelas dengan tepat waktu dan rajin setiap harinya merupakan perbuatan dan sikap mentaati peraturan sekolah. Baik, sekarang kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Perhatikan pada gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar kentang. Berat semua kentang di samping adalah 2 kg atau 200 gram. Gambar yang kedua adalah semangkuk tepung memiliki berat 5 kg atau 500 gram. Ibu membeli ikan, beratnya adalah 1 kg atau 100 gram. Berat coklat di samping adalah 2 kg atau 200 gram. Selanjutnya, ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Beratnya adalah 1 kg atau 100 gram. Berat semangkuk nasi adalah 25 kg atau 250 gram. Nah, anak-anak bisa menebak tidak? Misalnya, kentang yang ada pada gambar ini dengan jumlah kentangnya yang sekian, kira-kira hanya 200 gram atau 2 kg. Tahu kentang kan anak-anak?
Satu kentang itu bisa sampai 200 gram. Apalagi sampai puluhan kentang. Apakah hanya di satuan gram beratnya? Ayo kita tebak sama-sama ya. Nanti tebakan kamu, jawaban kamu dilingkari. Lalu setelah dilingkari, itu pelajari ya bahwa kentang ini beratnya berapa gram.